Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan mereview sedikit untuk mapping yang kemarin kita buat di YouTube. 3342 itu menjadi area konfirmasi. Setelah itu jika dia break, dia akan melanjutkan kenaikan. So, sesuai dengan analisa di hasil mapping sebelumnya, dengan ada kenaikan sekitar 900 pips ya, 900 pips ada kenaikan di sini, dan di sini meninggalkan sebuah gap ya. Jadi ini tetap waspada. Oke, sekarang kita coba akan analisa kembali untuk XAU-USD di semua time frame. Saya analisa mulai dari time frame weekly. Seperti biasa untuk weekly di sini ada gap. Hati-hati, berpeluang atau ada potensi harga itu akan menyentuh gap yang masih kosong ya. Untuk di daily di sini terbentuk area order block di range area 3358. Oke, sampai dengan di range area 3284. Oke, ini yang pertama. Untuk H4 kita cek di sini ada impulsif bullish yang signifikan ya, impulsif bullish yang signifikan. Kita bisa pantau di ini ya, bahaya, ini juga berbahaya, ini juga berbahaya. Saya bisa pantau di area sini untuk entry scalping dulu. 3358, 3398, 3396. Ini bisa dilakukan, saya kasih zone ya. Jadi ini adalah zone high risk untuk entry. Yang kedua selanjutnya ada di sebelah sini. Oke, 3369, 3353 ya. Apakah harga ini akan tertouch? Kita akan lihat aja dulu untuk marketnya. Yang pasti kita tandain dulu yang mana saya tidak akan melakukan instant entry. Jadi semua sesuai dengan konfirmasi. Jadi ada konfirmasi baru kita entry. Ya, itu kalau seandainya di H4. Kalau seandainya di H2 ini sama zona ini menjadi area pantau dulu. Ini udah di tag, jadi lebih hati-hati yang di sini. Ini lebih saya kecilkan aja. Terus untuk di 1 jam ini area compression ya. Ini compression, jadi waspada. Kenapa? Jika compression ini disabu bersih berarti ada momentum koreksi bisa sampai sekitar sini 600-an pip. Ya, hati-hati. Untuk momentum koreksi biasanya akan ada di H+1, H+2. Nah, kalau kita lihat di M30, di sini ada pembentukan area order block, bisa dimanfaatkan untuk scalping. Scalping. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan entry dengan menggunakan konfirmasi. Ada blok pertama. Dan di sini ada area order block kedua. Saya tarik aja di order block ya. Jadi kita pantaunya di order block. Ya, yang tadinya jadi H4 karena di sini ada order block, saya lebih condong ke order block aja ya. Jadi karena harganya masih ada di bawahnya nih. Ya. Karena di sini ada FVG tapi di sini ada order block, saya ambil ke order blocknya aja. Oke, M30 ya, banyak ketahanan di sini. Jadi ini merupakan area-area penting dulu. Bukan area info, bukan zona entry ya, tapi adalah area-area penting yang bisa dimanfaatkan untuk ambil momentum buy. Ini juga
Oke, ada 4 area penting yang menjadi patokan hari ini untuk melanjutkan untuk gold akan melakukan kenaikannya. Akan melanjutkan kenaikannya, ya. Bisa jadi dia dari sini mantul atau dia dari sini bisa lanjut naik atau dari sini bisa lanjut naik. Yang pasti ini adalah zona-zona yang bisa dijadikan acuan. Tinggal cari konfirmasi untuk zona ini. Setelah itu entry. Apakah akan sell? Sell bisa dilakukan jika sell akan bisa dilakukan jika 1 2 3 sell akan bisa dilakukan jika ada konfirmasi break atau engulfing. Saya ambil di sini aja. 1 2 3 benar sih. 1 2 3. Daily-nya masih strong bullish, Bos. Belum ada momentum bearish ya. Bearishnya gimana? Bearishnya jika dia break ini 3283. Break ini baru bearish, Bos. Baru ada momentum koreksi yang lumayan signifikan. Jadi break, pullback, entry, sell. Nah, kalau selama dia masih tertahan di range area ini, ya berarti saya masih memproyeksikan buy. Ini buy. Ya, di ini masuk ke buy. Terus ini masuk ke buy. Ya, ini masuk ke buy. Oke. Ya, ini kita lihat acuannya di sini. Oke, untuk M30 clean. Nah, sekarang harga gold tertahan di range area 3430 ya. Target saya mungkin berpotensi dia ke 3500 bisa, tapi hati-hati ya, tetap diwaspadai jika H4 ini masih running. Kalau harga H4 ini dia tertahan di harga 3430, berarti ada peluang dia akan menunjukkan koreksi dulu H4 ya. H4 ini masih kurang 1 jam lagi, kita cek nanti di jam-jam 8 ataupun jam 9 apakah nanti ada momentum di situ atau tidak ya. Kalau kita lihat kita ukur menggunakan trendline di sini, ini sudah waktunya untuk buyer lebih berhati-hati, bukan buyer angkat kaki ya, tapi buyer lebih berhati-hati. Jika di sini pattern ini trendline yang atas ini impact, jadi dia akan membuat satu koreksi kembali ya untuk melakukan penurunannya. Nah, kalau seandainya koreksi gimana? Apakah sell, Bang? Enggak, saya akan mencari posisi atau menu posisi untuk buy kembali. Ya, target saya bisa masih jauh di sekitar 3500. Karena kemarin di 3425 detik, berarti targetnya sekarang ada di 3450 pertama, yang kedua 3475. 50 di break ke 75, 75 di break berarti ke 3500 ya. Ini untuk pola sementara dan belum terbentuk sempurna ya. Jadi lebih waspada aja dulu. Oke. Ini udah oke, ini 2 udah oke. Mungkin dari saya sekian dulu ya teman-teman untuk analisa. Kita lihat aja dulu gold ini apakah dia ngebreak range area ini atau tidak. Kalau seandainya dia ngebreak berarti berpotensi atau berpeluang dia akan menunjukkan kenaikannya kembali. Oke, cukup ya. Ingat ya teman-teman, ini merupakan analisa saya pribadi, bukan suatu arahan untuk mengikuti analisa ini untuk entry. Silakan disesuaikan dengan money management masing-masing, sesuaikan dengan lot size money management masing-masing, sesuaikan dengan analisa masing-masing. Ini analisa saya, jika sesuai dengan analisa saya silakan di entry, kalau tidak sesuai tidak perlu di entry. Oke. Mungkin dari saya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.